Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Nah, pertemuan hari ini kita akan mulai. Sebelumnya Ibu mau ada yang memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Disiapkan dulu ya, kita berdoa. Perhatian. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amalan yang diterima. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Fatur. Oke. Nararia. Adit masuk? Gak masuk, kenapa? Izin, oke. Azam. Haikal ada? Gak masuk. Kenapa Haikal? Izin atau apa? Izin ya, udah disampaikan ke wali kelasnya ya? Oke. Farid. Anas. Rizky. Oke. Aida. Rizky ya. Aisel. Silviana. Salma. Gebi. Ada Gebi? Sakit? Oh, sakit. Oke. Vika. Vika izin. Karisya. Naura. Aninda. Septi. Aisyah. Kaila. Oke. Halifah. Mariska. Amanda. Oke, yang tidak masuk 4 siswa ya. Sudah ada keterangannya semua ya. Nah, baik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu mau kalian berdiri terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Pentingnya menyanyikan lagu nasional yaitu agar kalian memahami ya dalam pembelajaran kaitannya dengan lagu-lagu nasional yang ada. Kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju,
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek kesiapan belajar kalian. Kesiapan belajar kalian, yang pertama, kondisi pakaian kalian, apakah sudah rapi? Sudah rapi. Anak perempuan jilbabnya sudah rapi semua? Sudah. Nah, sampah-sampah ada enggak ya di kolong meja kalian? Coba. Tidak ada ya, sudah bersih semua ya. Oke, kalau begitu kita sudah siap belajar hari ini. Kita sudah siap belajar hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu nih, ada 7 kebiasaan anak hebat. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Yang pertama itu adalah bangun pagi. Ada yang bangun pagi hari ini? Bangun pagi jam berapa anak-anak? Jam 4, ada yang jam 5. Bagus, bangun pagi itu sebelum waktu subuh berkumandang, ya, sebelum azan subuh berkumandang. Supaya apa? Supaya kalian bisa bersiap-siap, ya. Setelah bangun pagi, ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kedua, yaitu beribadah, ya, beribadah. Siapa yang tadi melaksanakan ibadah sholat subuh? Oke, bagus. Ya, setelah beribadah, ya, anak Indonesia hebat itu harus berolahraga, rutin berolahraga. Apa olahraga yang bisa kita lakukan? Ada yang berolahraga pagi ini? Kamu, Aida, olahraganya apa pagi ini? Skipping, bagus sekali ya. Kita harus olahraga di pagi hari ketika bangun tidur, lalu beribadah, sempatkan diri untuk peregangan otot dulu. Supaya apa? Supaya badan kita sehat, otot kita tidak tegang, dan otak kita juga fresh ketika menerima pembelajaran setiap harinya. Itu ya. Lalu kebiasaan selanjutnya, ya, anak Indonesia hebat itu makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi. Siapa yang pagi ini tidak lupa sarapan? Bagus ya, semuanya sarapan ya. Jangan sampai kalian lupa untuk sarapan pagi. Karena kalian ini kan di usia-usia remaja, ya, di masa pertumbuhan, kalian harus sarapan pagi, ya, supaya perut terisi, pikiran tenang, bisa belajar dengan baik, ya. Nah, kebiasaan berikutnya nih untuk anak Indonesia hebat itu yang keenam adalah bermasyarakat. Bermasyarakat itu apa sih? Bermasyarakat itu wujudnya kalian nih sebagai generasi muda itu harus bisa bersosialisasi, ya, bersosialisasi dengan masyarakat. Contohnya misalkan ketika kalian keluar rumah ingin berangkat sekolah, menyapa tetangga terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, Bu, saya berangkat sekolah dulu ya. Atau Pak, sedang apa? Bagaimana kabarnya hari ini? Gitu. Nah, itu bermasyarakat. Wujud lain bermasyarakat itu kalian juga ikut kegiatan dalam masyarakat. Contoh kalau di usia kalian ini bisa ikut kegiatan Karang Taruna, ya, menjadi kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah kalian gitu, atau pelaksanaan kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah tidur cepat. Tidur malam jam berapa anak-anak? Jam 9, bagus. Tidur malam itu jam 9. Ada enggak yang tidurnya di atas jam 9? Ada Bu, saya main handphone terus. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalian harus batasi. Belajar pun juga harus dibatasi, ya. Jangan sampai larut malam. Karena apa? Tidak akan efektif. Tubuh kita kelelahan, otak kalian tidak bisa berpikir lebih tenang, ya, lebih fresh ketika sudah
malam. Kalian akan terasa ngantuk gitu ya. Jadi itu tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin tanyakan kepada kalian. Kalian itu selama ini memenuhi kebutuhan kalian itu bagaimana sih caranya? Ya, ini pertanyaan yang harus kalian jawab dalam benak kalian sendiri ya. Kalian pikirkan bagaimana sih saya memenuhi kebutuhan hidup saya hari ini? Dari mulai saya makan, lalu saya pergi ke sekolah, ya, saya belajar, lalu saya berkegiatan di sekolah, sampai saya kembali pulang ke rumah, lalu saya memiliki kegiatan, hobi, menjalankan hobinya, menjalankan bakat kaliannya. Nah, bagaimana sih kalian memulai hari dalam memenuhi kebutuhan kalian? Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat juga, ya. Tuh. Nah, sebelumnya Ibu mau tayangkan sebuah video. Silakan kalian simak terlebih dahulu ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi?
Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Nah, Terima kasih sudah menonton video. oke, tadi kalian sudah simak sedikit tayangan video mengenai kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Ibu mau kalian ya mengerjakan asesmen awal atau untuk mengetes dulu sejauh mana sih pemahaman kalian tentang aktivitas ekonomi sebelum kalian mempelajari materi hari ini. Silakan kalian baca, cermati dari soal yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa ditulis nama dan kelas, lalu dijawab. Ada apa saja di sana? Ada gambar-gambar nih, kalian tahu nggak? Apa saja itu? Aktivitas apa atau itu gambar apa sih? Termasuk ke dalam kegiatan ekonomi apa? Ada yang kurang jelas dengan gambarnya? Sudah cukup jelas ya? Jelas ya gambarnya ya? Ada yang bingung? Kalau sudah, nanti dikumpulkan kembali, baru kita lanjutkan dengan membahas. Nih di bagian ini udah jelas semua? Jelas ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah, oke, Ibu kumpulkan dulu ya. Boleh estafet yang di belakang. Sudah semua ya. Kelompok sini yang sudah. Oke, nah nanti Ibu akan periksa untuk hasil pretest kalian. Selanjutnya,
Setelah tadi kalian menyimak ya video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Nah, di sini Ibu mau jelaskan, hari ini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi di daerahku, jenis dan faktor pendukungnya. Nah, tadi kan Ibu sudah tanyakan ke kalian nih, bagaimana sih kalian bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian setiap harinya. Dari mulai bangun pagi sampai kalian tidur lagi, pasti ada aktivitas ekonomi di sana. Ya, ada kegiatan ekonomi yang kalian lakukan. Ya, nah jenis aktivitas ekonomi apa yang ada di daerah kalian? Setelah pelajaran hari ini, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan saat ini, gitu ya. Dan apa yang memengaruhi aktivitas ekonomi tersebut? Nah, tujuan pembelajaran hari ini menunjukkan berbagai jenis aktivitas ekonomi beserta contohnya. Nah, tujuan yang kedua, Ibu harap kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi peran dari berbagai pelaku ekonomi di masyarakat, seperti produsen, distributor, dan juga konsumen. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu kalian mampu menganalisis berbagai faktor yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, sekarang masih belum kebayang mungkin sama kalian, apa sih aktivitas ekonomi masyarakat? Jadi aktivitas masyarakat di sini Ibu petakan menjadi tiga. Yang pertama, faktor yang memengaruhi aktivitas ekonomi tersebut. Ya, ada faktor sumber daya alam, ada kondisi geografis, ada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusianya. Lalu, kategori yang kedua itu jenis aktivitas ekonominya. Ya, pengelompokan yang kedua yaitu jenis aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi itu ada produksi dan juga konsumsi. Nah, lalu kalian juga nanti akan mengetahui jenis-jenis pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Ada produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, kita bahas dari awal nih. Apa sih definisi dari aktivitas ekonomi? Ya, aktivitas ekonomi adalah segala kegiatan ya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalian sebagai manusia juga pasti melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Kegiatan itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, baik barang maupun jasa. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari jenis aktivitas ekonomi pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya pada sektor pertanian, perkebunan, ya, perikanan, industri, peternakan, jasa, dan pertambangan. Kita coba satu-satu. Untuk sektor pertanian, produksi itu contohnya apa sih? Pada sektor pertanian, kalian pernah melihat di sekitar kalian ada petani di sawah? Pernah ya? Nah, kita kan tinggal nih di Kabupaten Bogor, di Kecamatan Ciomas ya, gitu. Masih banyak kita temui persawahan di sekitar kita. Nah, ketika kalian melintas di dekat persawahan atau di daerah persawahan, pasti kalian melihat aktivitas ekonomi di sana. Aktivitas siapa yang kalian lihat? Aktivitas dari petani. Petani sedang melakukan apa? Petani itu sebagai pelaku dari kegiatan produksi. Petani sebagai pelaku dalam kegiatan produksi, petani menanam padi sampai dengan menghasilkan beras. Dari mulai menanam, menebar benih di sawah sampai dengan menghasilkan berasnya. Nah, itu
kegiatan produksi pada bidang pertanian. Kalau kegiatan produksi pada perkebunan seperti apa contohnya? Pada perkebunan, di daerah kita juga masih banyak nih, daerah perkebunan. Ada kebun singkong, kebun jagung, mungkin di dekat rumah kalian ada juga ya. Atau bahkan mungkin orang tua kalian juga memang bekerja sebagai berkebun ya, menghasilkan apa? Kalau berkebun menghasilkan hasil kebun namanya. Hasil kebunnya berbagai macam, bisa sayur mayur, bisa buah-buahan ya, itu hasil kebun. Nah, pada sektor atau bidang perikanan, contoh produksi yaitu yang dilakukan oleh, ada yang tahu siapa pelakunya? Nelayan. Ya, bagus. Oleh nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan, lalu mengumpulkan ikan tersebut untuk dijual. Ya, itu pada sektor perikanan. Lalu pada industri. Industri di dekat kita ya, ada pabrik ciki. Kalau kalian tahu ya, ada pabrik ciki. Nah, pabrik tersebut itu termasuk ke dalam sektor industri pada kegiatan produksi. Kenapa? Pabrik ciki menghasilkan ciki yang akan dipasarkan untuk bisa sampai ke tangan konsumen atau kalian sebagai pelanggannya, gitu ya. Nah, dan contoh dalam sektor yang lainnya. Lalu, jenis aktivitas ekonomi yang kedua ya adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Sebelumnya Ibu sampaikan juga bahwa kegiatan ekonomi tidak terbatas kepada barang saja, tapi ada jasa juga di sana. Contoh pada kegiatan yang kedua ini, distribusi. Ya, distribusi tidak hanya berupa barang, tapi bisa juga jasa. Siapa atau apa contoh dari distribusi jasa? Distribusi jasa, misalkan kalian nih yang senang desain. Ada nggak yang senang desain? Menggunakan, bagus, ada yang senang desain. Nah, kalian bisa menyalurkan jasa kalian gitu. Jadi kamu yang mendesainnya atau kamu sebagai penyalurnya yang menyampaikan, kamu bekerja sama dengan beberapa teman gitu, lalu kamu memasarkan desain kamu. Itu adalah kegiatan distribusi dalam bidang jasa. Kalau dalam bidang barang ya, contoh pada sektor perdagangan, distribusi itu dilakukan oleh, contohnya adalah agen ya, atau warung, kantin di sekolah yang terdekat ya. Yang terdekat kita di sini, yang terdekat oleh kalian, kegiatan ekonomi yang nampak di dekat sekitar kalian yaitu kantin di sekolah. Kantin itu termasuk ke dalam aktivitas distribusi. Kenapa? Karena bukan ibu kantin yang menghasilkan barang tersebut, tapi ibu kantin atau penjaga kantin yang menyalurkan barang dari produsennya ya, dari yang membuatnya, pabriknya, ke kalian siswa gitu. Jadi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Lalu contoh berikutnya pengiriman barang dan juga sales. Pernah nggak kalian temui sales? Atau kalian tahu nggak sih apa itu sales? Sales? Yang sales itu profesi seseorang yang menyalurkan barang dagangannya, menyalurkan jasanya. Kalau barang dagangannya seperti sales panci misalkan, atau sales elektronik yang biasanya suka nih keliling di sekitar perumahan kalian ya, atau di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, itu adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh sales. Ada juga sales jasa seperti jasa pemasangan internet. Ada nggak yang suka ke rumah-rumah tuh, di rumah kalian atau di dekat tempat tinggal kalian ya, Bu, titip brosur. Nah, misalkan seperti itu ya, itu yang dikerjakan oleh sales, dan itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi
Itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi pada langkah distribusi, ya. Lalu kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi, yang artinya kegiatan menggunakan, menghabiskan, memakai barang dan jasa. Bisa barang, bisa jasa. Konsumsi, contohnya membeli pakaian dan makanan. Nih kalau kalian lagi ke mall, kalian ke toko online, membeli. Ketika kalian membeli, itu kalian sudah melalui proses kegiatan konsumsi barang, ya. Lalu ada juga konsumsi yang bukan berupa barang tapi jasa. Contohnya berobat ke dokter. Kalau berobat ke dokter, kalian mendapatkan barang tidak? Ada Bu, obatnya ya gitu. Tapi kan yang dilakukan dokter tersebut adalah dia menyampaikan jasanya, jasa mengobati kalian. Nah, berobat ke dokter itu termasuk kegiatan konsumsi. Kalau berobat ke dokter, tapi kalau dokter mengobati pasien itu termasuk kegiatan produksi, gitu ya. Dan menggunakan jasa transportasi. Hari ini yang berangkat sekolahnya naik kendaraan umum atau angkot, ada? Ada. Nah, itu termasuk ke dalam aktivitas konsumsi, ya. Menggunakan jasa transportasi, lalu menggunakan listrik. Di rumah ada nggak yang belum pasang listrik? Tidak ada ya. Kita sudah hampir seluruh masyarakat di Indonesia sudah terjamah oleh listrik, ya. Artinya kita sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi konsumsi, gitu. Nah, di sini ada contoh aktivitas ekonomi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ada 3 aktivitas ekonomi. Yang pertama di daerah perkotaan, yang kedua di pasar tradisional, yang ketiga di daerah pedesaan. Umumnya di daerah perkotaan yang kita lihat itu apa? Coba. Gambar yang ada di layar itu gambar aktivitas daerah perkotaan. Yang kalian lihat apa sih di gambar itu? Orang, ya. Banyak orang. Sedang apa mereka? Berjalan untuk berangkat kerja, untuk beraktivitas. Aktivitas yang mereka lakukan bisa menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Ada yang sebagai penghasil barang, ada yang sebagai penghasil jasa, ya. Ada yang sebagai pelanggan untuk di daerah perkotaan. Sebagai pelanggan, dia ternyata itu orang-orang yang berjalan itu, salah satunya ada yang ingin ke mall, Bu, mau beli baju, gitu. Nah, itu aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah perkotaan. Lalu aktivitas ekonomi yang kedua, sesuai gambar ini, yaitu aktivitas ekonomi yang terjadi di pasar tradisional, ya, di pasar tradisional. Kenapa sih beda? Ada pasar tradisional, ada pasar modern, gitu ya. Kalau pasar tradisional itu kegiatan jual belinya masih tradisional sekali. Belum ada yang menggunakan komputer atau membeli sayur nanti keluarnya tagihannya berupa struk, ya, struk belanja, tidak, gitu, karena masih tradisional, gitu. Lalu yang ketiga, aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Nah, ini yang umumnya kita juga masih temui, ya, di wilayah kita ini, aktivitas ekonomi di daerah pedesaan, yaitu gambar apa ini? Menanam padi. Para petani sedang menanam padi. Nah, proses menanam padi itu termasuk ke dalam aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Nah, dari kegiatan-kegiatan ekonomi ini, ada yang disebut dengan pelaku ekonominya. Pelaku ekonominya itu adalah orang atau perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi, yaitu produsen, yaitu orang yang menghasilkan barang atau jasa, ya, contohnya petani, peternak, nelayan, pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, distributor. Distributor itu orangnya yang melakukan penyaluran barang atau jasa.
Jadi contohnya pedagang, agen, distribusi, sales, supermarket gitu ya. Lalu yang ketiga, pelaku ekonominya disebut dengan konsumen. Konsumen itu adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Nah, sebelum kita lanjut, sampai di sini kira-kira kalian sudah mulai paham tentang aktivitas atau kegiatan ekonomi? Sudah ya. Kalau gitu, ini kalian kan sudah membentuk kelompok ya. Kelompok sesuai pilihan kalian kan, ya. Kelompok yang kalian pilih sendiri dan Ibu mau kalian mengerjakan aktivitas kelompok ya. Di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian masing-masing. Dibaca, dipahami, ya, yang ada pada soal yang Ibu berikan. Masih kurang satu ya, ditunggu. Oke. Silakan Ibu berikan waktu kepada kalian untuk melakukan kegiatan diskusi. Diskusikan bersama teman-teman kalian untuk menjawab permasalahan yang ada pada soal. Di aktivitas kelompok yang Ibu berikan, di sana ada sebuah permasalahan. Ya, kalian baca, kalian cermati permasalahan tersebut. Ada yang belum dipahami? Oke, silakan coba didiskusikan ya dengan temannya. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ya. Didiskusikan dulu kira-kira jawabannya bagaimana. Kenapa terjadi permasalahan itu gitu ya. Nanti Ibu mau kalian ada yang mewakili untuk melakukan presentasi ya. Kita lihat hasil jawaban kalian berdasarkan diskusi kelompok yang kalian lakukan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu mau 2 kelompok yang presentasi ya. Nanti kita presentasi, kita dengar jawaban dari teman-teman kalian. Sekarang kalian lanjutkan dulu. Bagi yang belum selesai, didiskusikan dengan baik. Masing-masing harus menyampaikan pendapatnya ya dalam kegiatan kelompok. Oke, waktunya 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan aktivitas kelompoknya. Ada yang sudah? Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Silakan, boleh ke depan, sini. Perwakilannya, boleh berdua, boleh bergantian menjawabnya. Jangan lupa ucapkan salam dulu,
sampaikan nama kalian, baru mulai bahas hasil diskusi kelompok kalian. Mau sendiri atau berdua diwakilinya? Sendiri boleh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kelompok 3. Ya. Oke. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Jawaban kelompok kita adalah hasil panen yang rendah. Oke, hasil panen yang rendah. Lanjut. Yang nomor 2, apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Jawaban kelompok kita adalah hasil panen dan waktu panen. Yang ketiga, bagaimana kondisi jalan memengaruhi aktivitas ekonomi di desa? Jawaban kelompok kita adalah distribusi hasil panen menjadi lambat karena infrastruktur jalan menuju desa tersebut masih sulit dan banyak masyarakat bekerja sebagai buruh di kota. Yang keempat, apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Jawaban kelompok kita adalah karena kita harus menjaga sumber daya alam di desa agar bisa meningkatkan ekonomi di desa. Sekian presentasi dari aku untuk perwakilan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, ada satu kelompok lagi yang mau presentasi. Silakan dari kelompok 4. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 4 mau menjelasin jawaban yang udah di ini sama kelompok 4. 1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Jawaban kelompok saya, infrastruktur. Desa yang masih sulit dan ekonomi, desa yang tidak berkembang dengan baik, hasil panen menjadi lambat. Kedua, apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Jawaban kelompok saya, banyak masyarakat bekerja sebagai buruh di kota, itulah penyebabnya. 3. Bagaimana kondisi jalan memengaruhi aktivitas ekonomi di desa? Jawaban kelompok saya, jalan menuju desa, infrastruktur, jalan menghambat tersebut masih sulit. Nomor 4. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Jawaban kelompok saya, mengembangkan ekonomi di desa dengan baik dan memperbaiki infrastruktur di desa dengan baik. Oke, bagus sekali. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat temannya. Nah, itu tadi untuk hari ini cukup 2 kelompok dulu ya yang mempresentasikan. Ibu harap untuk kelompok yang lain mempersiapkan hasil analisa atau diskusi dari kelompoknya masing-masing untuk nanti disuguhkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, sedikit Ibu mau mengulas ya, melanjutkan tentang apa yang sudah kalian bahas dalam diskusi kelompok kalian. Jadi, pada proses ekonomi ada produsen, distributor, dan konsumen ya. Lalu faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi itu ada kondisi geografis, ada sumber daya alam, ada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Nah, berdasarkan pertanyaan pada aktivitas kelompok yang tadi ya, ada sebuah permasalahan kenapa hasil panen rendah. Kenapa banyak masyarakat desanya yang bekerja sebagai buruh di kota? Ya, karena apa? Karena merasa ya, kalau tetap di desa, aktivitas ekonominya itu akan menurun. Karena banyak hambatan-hambatan atau banyak faktor yang memengaruhi aktivitas ekonominya. Nah, di sini contohnya kondisi geografis, ya, daerah yang sangat pengaruh terhadap jenis aktivitas ekonominya seperti pertanian ya, yang biasanya banyak di pedesaan.
Nah, sumber daya alam, kalau sumber daya alamnya melimpah, aktivitas ekonomi pun akan meningkat. Itu. Lalu infrastruktur, tadi pada soal nomor 2 ya, ada pertanyaan, bagaimana kondisi jalannya? Kondisi jalan itu termasuk ke dalam infrastruktur. Jadi kalau jalannya sempit, rusak, petani sulit membawa hasil panen. Kalau petani sulit membawa hasil panen, bagaimana dia bisa menghasilkan uang untuk keluarganya, ya, untuk melanjutkan kehidupannya atau memenuhi kehidupannya. Nah, teknologi tadi pada pertanyaan nomor 4, kalian ada ditanyakan apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan perekonomian di desa kalian atau di daerah kalian. Nah, salah satunya adalah dengan teknologi, ya. Dengan adanya teknologi seperti kalian punya ponsel semua, lalu ada media sosial, ya. Kalian bisa memasarkan, mempublikasikan, ya, hasil-hasil ekonomi yang ada di masyarakat sekitar kalian, sehingga akan meningkat, gitu. Lalu sumber daya manusia itu juga penting, ya. Apabila desa memiliki tanah subur, tapi tidak ada yang mau jadi petani. Nah, bagaimana bisa aktivitas ekonominya berjalan? Desa tersebut punya tanah yang subur, tapi masyarakatnya inginnya bekerja di kota, sehingga itu menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi di desa. Nah, ya, jadi aktivitas ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama, ya. Ini kesimpulannya bahwa ada aktivitas ekonomi yang disebut dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, sebelum kita masuk kepada refleksi kegiatan pada hari ini, Ibu mau kita penyegaran terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri, kita senam otak dulu. Boleh semua berdiri? Kita senam otak dulu. Bagaimana senam otaknya? Ibu mau kita sama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila, tapi disertai dengan gerakan senam otak seperti ini. Ya. Boleh dicoba? Nah, sudah dicoba, sudah mulai terbiasa, kita mulai dengan mengkombinasikan dengan lagu, ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belum muncul semangatnya? Ayo, masih bingung ya? Bu, senam otaknya membingungkan. Nah, ini kalian harus menyeimbangkan antara otak kanan dengan otak kiri. Kita mulai sekali lagi ya dengan lagunya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kira-kira kalian sudah paham belum ya aktivitas ekonomi? Yang pertama, ada aktivitas ekonomi apa? Produksi. Kalau aktivitas produksi, pelaku ekonominya disebut apa? Produsen. Bagus. Lalu yang kedua, ada aktivitas ekonomi apa? Distribusi. Pelakunya disebut dengan apa? Distributor. Yang ketiga, pelaku ekonominya disebut konsumsi. Pelaku ekonominya? Konsumen. Bagus sekali, sudah paham ya. Untuk contoh-contohnya pun kalian sudah paham semua. Lalu faktor apa saja yang menghambat kegiatan ekonomi? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, yang mempengaruhi itu bisa menghambat,
bisa meningkatkan. Jadi kalian harus analisa mana faktor yang menghambatnya, mana faktor ekonomi yang bisa meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, pada kali ini Ibu menginginkan refleksi dari kalian sebagai wujud umpan balik ya. Bagaimana sih dari apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini? Ada nggak kira-kira yang mau mewakili? Boleh angkat tangan? Silakan. Bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Saya baru tahu kalau ada berbagai macam jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oke, bagus. Jadi pada hari ini teman kalian Aida tahu aktivitas ekonomi ya, bahwa apa saja kegiatan-kegiatannya. Lalu satu lagi ada ya, siapa? Dari Rizkia, ayo silakan. Menurut saya ingin ada kegiatan praktik langsung tentang kegiatan ekonomi di luar kelas. Oke, ada kegiatan Ekonomi di luar kelas. Ada kegiatan ekonomi di luar kelas. Oke, boleh nanti kita akan lakukan kegiatan ekonomi di luar kelas. Lalu satu lagi, sebelum nanti, habis ini Ibu akan berikan kalian post test ya. Kalian harus kerjakan lagi satu soal sebagai bentuk. Kalau tadi kalian sudah melakukan tes awal, lalu kalian sudah berdiskusi kelompok, lalu sudah mendengarkan paparan atau materi yang Ibu sampaikan mengenai aktivitas kegiatan ekonomi, dan kita sudah senam otak tadi. Lalu tahapan selanjutnya kalian ada sedikit menyampaikan masukan terhadap Ibu mengenai refleksi pembelajaran hari ini ya. Nanti Ibu akan berikan lagi kalian tes pemahaman akhir. Tes pemahaman akhir, bagaimana kalian sudah benar-benar paham atau tidak ya dengan aktivitas ekonomi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Boleh silakan. Menurut saya, pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi ini sangat bermanfaat, Bu. Karena dari sini saya belajar bahwa kegiatan ekonomi dan bagaimana cara bekerja kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat temannya. Jadi dengan mempelajari kegiatan ekonomi, kita bisa tahu apa saja sih kegiatan ekonomi yang ada gitu. Ya kalau misalkan itu menjadi pengalaman baru buat kalian, itu sangat baik sekali. Nah, sekarang kalian, Ibu akan berikan lembar kerja untuk di sini Ibu punya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini harus kalian jawab dalam bentuk teka-teki silang, ya. Ada yang bisa bermain ini? Teka-teki silang, ada nggak yang pernah melakukan kegiatan bermain teka-teki silang? Bisa ya? Pernah ya? Semua pernah mencoba ya? Oke, silakan kalian simak dulu. Ya, dibaca semua pertanyaannya. Ini yang tadi Ibu ambil ya. Silakan dijawab. Kalau menjawab teka-teki silang, ada dua kategori dalam teka-teki silang. Ada bagian apa saja? Bagian yang soal yang mendatar dan juga menurun. Ini diambil ya. Ada yang belum mendapatkan soalnya? Sudah? Silakan dikerjakan aktivitas
menjawab teka-teki silang. Dibaca, kan itu teka-teki silang. Ada dua bagian pertanyaan terkait aktivitas ekonomi. Perintahnya adalah selesaikan teka-teki silang di bawah ini dengan tepat dan benar. Nah, pertanyaan pada nomor 1, peran petani dalam ekonomi sebagai apa? Ada berapa kotak di sana? Kalian sesuaikan dengan jawabannya. Jadi diisi langsung di kotak-kotak yang merupakan jawaban dari masing-masing pertanyaannya. Ada yang sulit? Tidak ya? Ada berapa pertanyaan di sana? 10. Ada 10. Pertanyaan mendatar ada berapa? Ada 4. Yang menurunnya ada berapa? Ada 6. Ya. Ada yang kurang jelas tulisannya? Berusaha ya, terjawab semua tiap kolomnya, tiap kotaknya. Oke, sambil kalian kerjakan, Ibu mau menilai aktivitas pretest kalian tadi. Ada yang sudah terisi jawaban semua? Belum ya? Ayo, kurang berapa jawaban lagi? 5 jawaban yang belum terjawab ya.
Diingat-ingat lagi. Jawabannya itu dari materi yang sudah disampaikan. Kamu berapa lagi yang belum terjawab? 4 lagi, oke. Kalian kerjakan masing-masing, yakin dengan diri sendiri, yakin dengan jawabannya. Karena sesungguhnya permainan teka-teki silang itu jawabannya sudah pasti. Karena kolom-kolomnya sudah sesuai jumlahnya. Ya. Pertanyaan pertama pada bagian menurun, peran petani dalam ekonomi. Ada 8 kotak di sana. Jawabannya apa? Silakan dituliskan. Lalu pada soal yang kedua, pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasa. Ada 8 kotak di sana. Ya. Kalian sesuaikan jawabannya dengan kotak jawaban yang tersedia. Nanti satu ya, yang maju ke depan, bacakan soalnya dan juga jawabannya. Menurut kamu apa? Siapa nanti yang sudah terisi semua? Sudah? Oke, boleh maju. Silakan Fatur ke depan. Lewat sini bisa. Nah, bagi yang belum, silakan dilanjutkan dulu. Lalu, kalau yang sudah, kita sama-sama lihat nih. Coba disebutkan nanti nama kamu, salam, nama, lalu dibacakan ya pertanyaan dan jawabannya apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batur Rahman. Di sini saya akan memberikan jawaban saya dari teka-teki ini. Yang pertama yaitu peran petani dalam ekonomi, yaitu sebagai produsen. Produsen, benar atau salah? Petani itu adalah produsen? Betul. Ya, peran petaninya. Oke, lanjut nomor 2. Yang kedua yaitu pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasa, itu disebut dengan konsumen. Dengan konsumen. Betul atau salah? Betul ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu salah satu pelaku ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa, itu bisa dengan pedagang. Salah satu pelaku ekonomi yang menyalurkan, pedagang, betul. Dia berikan contohnya. Contoh pelaku ekonomi ada kegiatan menyalurkan barang, yaitu pedagang ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan, betul sekali ya. Jadi yang dipenuhi itu adalah kebutuhan. Lanjut nomor 5. Nomor 5, faktor infrastruktur yang memengaruhi aktivitas ekonomi, yaitu jalan. Faktor jalan, benar atau salah teman-teman? Betul ya, sesuai ya dengan kotak yang tersedianya ya. Jadi jawabannya sudah benar. Lalu Yang nomor 7, menghasilkan barang atau jasa, yaitu produksi. produksi, jangan sampai salah. Kalau kalian menulisnya produsen, tidak sesuai dan jawabannya tidak tepat. Jadi jawaban yang tepatnya adalah produksi ya.
Nomor 6, aktivitas menyalurkan barang atau jasa, yaitu disebut distribusi. Ini nomor 6 mendatar ya. Kalau tadi bagian yang menurun yang dijawab oleh teman kalian Fatur. Sekarang nomor 6 mendatar. Jawabannya apa? Distribusi. Distribusi, betul sekali. Nomor 8. Nomor 8, faktor keterampilan masyarakat yang memengaruhi ekonomi, yaitu Faktor apa tuh? sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ada yang belum terjawab pada nomor 8? Bingung ya, banyak Bu. Ya, gitu. Tapi benar sekali teman kalian ini. Selanjutnya nomor 9, yaitu orang yang menyalurkan barang atau jasa, itu disebut distributor. distributor, betul. Nomor 10. Nomor 10, aktivitas ekonomi ketika kalian membeli makanan dan pakaian, itu disebut konsumsi. Disebut konsumsi, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat temannya. Silakan duduk, Fatur. Terima kasih. Nah, tadi teman kalian sudah bagus sekali ya, sudah hebat. Bisa menjawab 10 pertanyaan pada teka-teki silang ini. Dan 10 pertanyaan tersebut semua tentang aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ada apa saja? Kita ulangi lagi. Yang pertama, produksi, pelakunya disebut produsen. Aktivitas yang kedua, distribusi, pelakunya disebut distributor. Pelaku yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga disebut dengan konsumsi. Pelakunya disebut dengan konsumen. Bagus sekali. Lalu faktor apa saja yang memengaruhi aktivitas atau kegiatan ekonomi? Ada 5 tadi sudah disampaikan. Faktor yang pertama, sumber daya manusia. Lalu faktor infrastruktur. Lalu ada faktor apa lagi? Teknologi. Lalu faktor geografis. Ya, kondisi geografis. Dan yang terakhir, faktor apa? Faktor apa? Faktor apa? Satu lagi? Ada 5 faktor. Lupa Bu, faktor apa lagi ya tadi yang memengaruhi kegiatan ekonomi? Kita lihat lagi coba. Masa sudah lupa nih? Ayo, kegiatan ekonomi ada kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Jadi ada 5. Ada 5 faktor yang memengaruhi. Ya, jadi ada 5 faktor yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, tadi Ibu mau kasih reward nih buat kalian yang tadi sudah menjawab. Pertama, Ibu tadi terbantu ya dengan Ibu ada punya apa ya ini ya? Bentar. Oke, boleh maju yang tadi presentasi kelompok. Tadi siapa? Silakan boleh maju. Tadi diwakili oleh kelompok 3, kelompok 4, dan Fatur ya yang menjawab untuk teka-teki silang. Silakan. Nah, ini Ibu ada sedikit jajanan ya buat kalian untuk memotivasi kalian bahwa pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah cukup baik sekali ya dalam memahami materi hari ini, dalam berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini, dan kalian menunjukkan dengan pemahaman kalian seperti yang disampaikan oleh teman kalian ini. Pertama kepada Fatur, terima kasih untuk paling pertama menyelesaikan teka-teki silang dan bisa menjawab dengan benar ke 10 pertanyaan. Kasih tepuk tangan buat Fatur. Selanjutnya, ini reward untuk Silvi dari kelompok 4 tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan cukup baik. Ya, kasih tepuk tangan buat Silvi. Dan yang terakhir ini ada Rizky ya yang mengawali tadi pada presentasi kelompok ya, mewakili membahas hasil diskusi kelompoknya dengan cukup baik juga. Kasih tepuk tangan buat Rizky ya.
Oke, terima kasih anak-anakku. Silakan kembali ke tempat duduk. Gimana pembelajaran hari ini? Gimana pembelajaran hari ini? Melelahkan? Melelahkan, Bu. Tapi menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Tapi paham atau tidak tentang aktivitas kegiatan ekonomi? Paham ya semua ya. Jadi ketika kalian mau melakukan sesuatu nantinya, kalian tahu, oh ini tuh kegiatan ekonomi loh. Ketika kalian keluar dari sekolah mau pulang ke rumah, ketemu Pak Tani atau petani di jalan, di dekat sawahnya. Oh itu pelaku ekonomi sebagai produsen. Kegiatannya adalah produksi. Lalu ketika kalian naik angkot, ya naik angkot. Oh ini nih pelaku kegiatan produksi. Produksi apa? Menghasilkan jasa. Jasa transportasi. Dan oh saya sendiri nih sebagai pelaku ekonomi yang disebut dengan konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Ya, menggunakan, menghabiskan nilai suatu barang maupun jasa. Jadi itu, dan yang perlu kalian ingat juga faktor yang memengaruhi kegiatan atau aktivitas ekonomi, faktor-faktor yang memengaruhi produksi, faktor yang memengaruhi distribusi, faktor yang memengaruhi konsumsi. Yang mana dari kelima faktor tersebut masing-masing sumber daya alam, kondisi geografis, sumber daya manusia, faktor infrastruktur, itu semua memengaruhi dari aktivitas kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, Ibu mau menyampaikan motivasi kepada kalian mengenai kaitan apa sih tentang pendidikan ini terhadap aktivitas kegiatan ekonomi. Pentingnya pendidikan ya, atau kalian belajar tentang aktivitas ekonomi sehingga kalian nantinya akan berperan penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan bangsa dan negara kita. Kita tidak ada yang tahu nanti ke depannya ada yang menjadi pengusaha sukses, ada yang menjadi agen ya, misalkan ada yang menjadi pemilik jasa transportasi. Nah, kan kita nggak tahu. Kalian nantinya akan menjadi seseorang yang bisa dan terlibat dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Makanya penting buat kalian untuk memahami dulu apa sih aktivitas kegiatan ekonomi, ada apa saja di sana. Lalu saya itu sebagai apa? Nah, untuk terakhir nih, ada nggak yang pernah atau ada nggak yang mau membagikan pengalamannya dalam melakukan kegiatan ekonomi? Contoh, Bu, saya senang membuat kerajinan tangan, Bu. Lalu dari kerajinan tangan yang saya buat tersebut, saya titip ke tetangga saya untuk dijual di warungnya. Ada nggak yang seperti itu? Atau ada, Bu, saya punya pengalaman berbelanja online. Berbelanja online termasuk aktivitas ekonomi nggak? Termasuk ya. Itu salah satunya, dan itu melibatkan faktor apa? Teknologi ya. Ada yang mau bercerita tentang pengalamannya dalam melakukan kegiatan ekonomi? Silakan Silvi, berdiri boleh di situ. Cerita ini nih. Ya, Saya berjualan keripik pisang coklat. Wow, bagus sekali. Kamu memasarkannya kemana? Ke teman-teman. Ke teman-teman. Membuat sendiri? Iya. Membuat sendiri, berarti Silvi sebagai apa? Sebagai produsen pelakunya ya. Kalau kegiatannya, kegiatan apa yang dilakukan oleh Silvi? Kegiatan produksi, bagus. Lalu memasarkan langsung ke teman-teman. Berarti Silvi melakukan dua aktivitas ekonomi di sana. Yang pertama, Silvi sebagai produksi atau sebagai produsen ya, melakukan aktivitas produksi, dan dia juga melakukan aktivitas apa? Yang kedua, distribusi. Bagus sekali. Silvi juga melakukan kegiatan distribusi dengan menyalurkan ya hasil produksinya kepada siapa?
kepada konsumen gitu. Oke. Udah itu saja atau ada lagi yang lain? Enggak. Oke, bagus sekali Silvi, kasih tepuk tangannya buat Silvi ya. Nah, itu tadi kalian sudah belajar memahami tentang apa itu aktivitas ekonomi, jenis-jenis aktivitas ekonomi, pelaku dalam aktivitas ekonomi, dan juga faktor yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Selain kalian memahami atau mempelajari tentang teori aktivitas ekonomi, pada hari ini pun kalian juga mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam wujud diskusi kelompok yang Ibu berikan terhadap suatu permasalahan. Dan kalian juga sudah melakukan tes pada awal sebelum pembelajaran dan juga melakukan tes setelah pembelajaran untuk pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Dan ada bonusnya tadi, ada teman kalian yang menyampaikan pengalamannya. Tuh, bentuk nyata atau wujud aksi nyata dari salah satu teman kalian di kelas ini yang menampilkan pengalamannya dalam berkegiatan ekonomi. Bahkan teman kalian mempunyai atau melakukan dua kegiatan sekaligus sebagai produsen dan juga sebagai distributor, melakukan aktivitas produksi dan juga melakukan aktivitas menyalurkan. Bagus sekali itu ya. Jadi ke depannya generasi muda saat ini ya, kalian ini sebagai generasi muda pastinya akan sangat ditunggu aksi nyatanya ya, kemampuan kalian dalam meningkatkan taraf perekonomian di negara kita ini. Jadi itu tadi yang Ibu sampaikan juga dalam motivasi kaitan antara pendidikan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, nah kalau gitu untuk hari ini pembelajaran kita sudah cukup ya, karena waktu kita juga sudah akan habis ya. Jadi Ibu mau tanya sekali lagi, sudah paham untuk materi hari ini? Sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang sejarah lahirnya manusia. Ya, pada pelajaran IPS mendatang di pertemuan kita akan membahas tentang sejarah lahirnya manusia. Untuk pertemuan hari ini, Ibu tutup. Silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Bersiap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses di masa mendatang. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga kalian semua terus semangat untuk belajar ya, belajar tentang apapun, belajar mata pelajaran apapun, materi apapun, kalian semangat untuk kemajuan masa depan bangsa ini juga. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam